Kami punya Allah yang begitu besar dan hebat ya Tuhan. Dan kami sungguh-sungguh bersyukur kami boleh menjadi anak-anak-Mu. Kami percaya Tuhan tidak ada perkara yang terlalu sukar dan terlalu berat untuk bisa Engkau atasi ya Tuhan. Karena kami tahu kami punya Allah yang hebat dan dahsyat. Dan ya Tuhan hari ini malam hari ini kami mau duduk di bawah kaki-Mu seperti Maria. Dengar-dengaran akan suara-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu kepada kami. Kami tahu Engkau di sini Tuhan. Dan kami percaya setiap orang yang berjumpa dengan Tuhan. Hidupnya tak akan pernah sama lagi. Kami percaya pulang dari tempat ini Tuhan. Ada sesuatu yang besar terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Urapi hamba. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Anda yang bersuka cita sama-sama dengan saya katakan. Amin. Kasih kemuliaan yang paling meriah buat Allah kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Bagaimana kabar Anda semua? Ya, luar biasa. Ya, saya percaya anak Tuhan itu selalu luar biasa. Why? Karena kita punya Allah yang luar biasa. Dan yang kedua firman Tuhan katakan, entah di gunung yang tinggi atau dalam lembah kekelaman, Dia itu selalu ada bersama dengan kita. Ya karena itu orang Kristen itu mau ada di gunung atau mau di lembah selalu sukacita, selalu luar biasa. Karena hidupnya tidak pernah sendirian. Ada Allah yang luar biasa selalu menyertai. Sepakat dengan saya katakan amin. Saya hari ini sebelum saya sampaikan firman Tuhan, saya bawa laporan kemenangan dari Kupang, GMS Kupang. GMS Kupang itu adalah salah satu anak rohani wilayah yang Tuhan percayakan dalam penggembalaan kami oleh Tuhan melalui Pastor Philip. Ya, kami dipercaya regional Jawa Timur, Bali, Kepulauan Nusa, dan Australia. Nah, Kupang itu di Kepulauan Nusa, yaitu Nusa Tenggara Timur. Umurnya 1 tahun Bapak Ibu Saudara. Waktu itu Pastor Philip datang ya untuk meresmikan gereja kami yang umurnya gedungnya juga baru ya. Luas juga, itu semua anugerah dan kemurahan Tuhan. Pastor Philip datang dan meresmikan banyak sekali. After diresmikan Bapak Ibu Saudara yang sebelumnya jumlah jemaat 400, setelah diresmikan oleh Pastor Philip, Tuhan langsung berikan 1000 murid buat GMS Kupang. Usianya 1 tahun, sekarang sudah 1000 murid ya. Tuhan itu luar biasa. Saya bawa laporan kemenangan dari Kupang. Mari kita saksikan. Dalam hidup saya gak pernah memohon. Sekalipun saya gak bisa makan, saya gak pernah memohon kepada orang. Tapi hari ini, untuk keselamatan jiwamu, untuk pemakaian Tuhan di hidupmu, saya memohon kepadamu. Saya mohon, sungguh-sungguhlah sama Tuhan. Berilah dirimu, dipakai olehnya untuk kemuliaan namanya. Iblis, dalam nama Yesus, bagian yang terbaik selamanya tak akan terganti. Apa yang paling berharga hanya Yesus selamanya. Terima kasih buat dukungannya.
gereja Tuhan yang ada di Kapal Induk GMS Surabaya Barat ini. Karena dukungan doa Anda semua Bapak Ibu Saudara ya. Kami menjadi orang-orang yang kuat bekerja di ladang misi Tuhan. Ya, doakan terus kami, doakan terus Kepulauan Nusa Bapak Ibu Saudara. Ada banyak orang membutuhkan Tuhan dan banyak orang yang perlu dijamah oleh Tuhan. Mau doakan Bapak Ibu Saudara? Oke, hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan tentang menggerakkan hati Tuhan. Buka sama-sama saya di dalam Yohanes pasal yang ke-11. Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-32. Sampai ayat yang ke-44. Ini kisah yang tidak asing bagi kita. Lazarus dibangkitkan ya. Ada Lazarus punya saudara namanya Maria dan Marta. Ya, Tuhan Yesus sengaja tinggal lebih lama ya. Akhirnya Lazarus itu mati. Tuhan itu ketemu Marta dulu Bapak Ibu Saudara. Lalu setelah itu ketemu Marta, terlibat pembicaraan. Lalu setelah itu ketemu sama Maria. Nah ini kita baca yang Maria dulu di ayat 32. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya. Dan berkata kepadanya, Tuhan kiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masyukurlah hatinya. Ini, maka masyukurlah hatinya, ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihat betapa kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang diantaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Maka masyukurlah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkatlah batu itu. Marta, saudaranya yang meninggal itu berkata, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan ia sudah berbau. Sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkau lah yang mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepadanya, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Nah, coba kita lihat Bapak Ibu Saudara di ayat yang ke-20. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkau lah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru ada di sana dan ia memanggil engkau. Bapak Ibu Saudara, ada 2 orang yaitu Maria dan Marta. Ketika Marta menemui Tuhan Yesus, Marta duluan ya, terlibat pembicaraan Bapak Ibu Saudara, dan Tuhan berkata bahwa saudaramu itu akan bangkit. Lalu ketika ketemu Maria, ada sesuatu yang menarik terjadi di dalam Yesus, yaitu apa? Masyukurlah hatinya. Dan bukan cuma masyukur Bapak Ibu Saudara, tapi Tuhan itu juga menangis. Dari di ayat 33, maka masyukurlah hatinya. Ia sangat terharu. Lalu di ayat 35, maka menangislah Yesus. Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang bisa berdoa. Tetapi tidak semua orang doanya menggerakkan hati Tuhan. Semua orang bisa berdoa Bapak Ibu Saudara.
Tapi belum tentu doanya membuat Yesus masyhur. Dan bukan cuma itu, membuat Yesus sampai menangis. Dan apa yang terjadi? Lazarus itu bangkit. Bapak Ibu Saudara, semua kita bisa berdoa. Doa itu katanya nafasnya orang Kristen, ya kan? Dan semua kita, pasti kita ini juga berdoa. Tapi Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita mau belajar doa yang sangat berbeda. Yaitu apa? Doa yang menggerakkan hati Tuhan. Dan ternyata Bapak Ibu Saudara, Maria sanggup menggerakkan hati Tuhan. Sehingga Tuhan itu masyhur, sehingga Tuhan itu menangis. Bapak Ibu Saudara, enggak semua. Ada juga kisah dalam firman Tuhan. Seorang perempuan 12 tahun sakit pendarahan. Dikatakan firman Tuhan dia sudah tidak punya apa-apa. Semua yang ada padanya itu sudah enggak ada lagi. Habis-habisan. Harta bendanya semuanya habis. Bahkan tubuhnya pun pasti juga udah habis. 12 tahun pendarahan. Itu enggak gampang. Saya, Bapak Ibu Saudara, ketika tahun 2013 saya divonis sakit autoimun. Autoimun trombosit purpura ATP, Bapak Ibu Saudara. Nah itu menyerang, autoimun itu ada 3 menyerang yang besar. Autoimun itu jenisnya ribuan. Tapi 3 yang besar, ada yang menyerang tulang, ada yang menyerang darah Bapak Ibu Saudara, lalu ada yang menyerang kulit. Nah saya waktu itu menyerang darah. Trombosit saya itu bisa menjadi 2.000 Bapak Ibu Saudara. Trombosit orang normal itu 150.000 sampai 330.000. Nah saya itu 2.000, dengan kata lain pendarahan di mana-mana. Saya tahu kalau hari ini saya bisa berdiri di sini dan saya masih semuanya dalam keadaan baik. Saya tahu itu kemurahan Tuhan. Sudah banyak dokter, bahkan semua dokter berkata, kalau sampai pendarahan itu di otak dan di perut Bapak Ibu Saudara, saya sudah lewat Bapak Ibu Saudara. Karena 2.000, ketika itu terjadi, vonis itu terjadi, dokter berkata enggak boleh ini, enggak boleh itu, enggak boleh gerak ini, enggak boleh gerak itu Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, itu pun ketika itu terjadi, badan saya itu lemas. Enggak sakit apa-apa, iya Bapak Ibu Saudara. Tapi badannya itu lemas seperti orang tidak punya tenaga sama sekali. Itu baru hari itu, trombosit saya 2.000 dan pendarahannya itu di mana-mana Bapak Ibu Saudara. Maaf, kalau perempuan kan biasanya kedatangan tamu dan pada waktu itu, lewat itu Bapak Ibu Saudara, jadi pendarahan itu gak berhenti-berhenti banyak sekali. Itu pun badan saya menjadi lemas. Tidak bisa membayangkan yang 12 tahun sakit pendarahan. Pasti itu sudah tidak punya tenaga lagi. Mungkin badannya sudah tinggal Bapak Ibu Saudara, tinggal tulang yang dibungkus kulit aja. Karena udah 12 tahun Bapak Ibu Saudara, semua hartanya juga habis. Tapi apa yang terjadi? Asalku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Asalku jamah saja, itu memangnya ada, semua orang kan berdesak-desakan. Di mana ada Yesus, di situ ribuan orang itu ada. Loh memangnya enggak, itu kan yang nyentuh Tuhan pasti banyak Bapak Ibu Saudara. Toh itu kan berdesak-desakan, tapi Tuhan berkata ada sesuatu yang keluar dari hidupku. Ada sesuatu yang keluar dari tubuhku, ada tenaga yang keluar. Kenapa? Karena wanita itu, asalku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Ada banyak orang bisa menghampiri Tuhan, berdoa sama Tuhan. Tapi sedikit orang yang bisa membuat tenaga Tuhan keluar dari tubuhnya. Seperti perempuan ini 12 tahun pendarahan. Asalku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Semua orang bisa berdesak-desakan. Bahkan muridnya bilang gini, Tuhan Yesus serius. Ini semua orang banyak, ini ribuan orang. Jujur, enggak salah tanya siapa yang menjamah aku. Kita semua menjamah Tuhan Yesus. Pasti bersentuhan, senggolan segala macam gitu ya. Tapi Tuhan berkata, no, aku tahu ada satu orang. Bapak Ibu Saudara, maukah Anda punya doa yang sangat powerful seperti itu? Aduh, yang mau ternyata di depan doang Bapak Ibu Saudara. Anda mau enggak ini? Amin ya, amin ya. Saya juga mau Tuhan. Ya. Tidak semua doa menggerakkan hati Tuhan. Tidak semua doa bisa membuat ada sebuah tenaga keluar dari tubuh Yesus. Tapi Bapak Ibu saya mau beritahu, kalau kisah itu ditulis dalam firman Tuhan, berarti kalau itu pernah terjadi, itu pun bisa kita alami. Halo, katakan amin. Ya, kasih kemuliaan yang paling meriah buat Allah kita. Itu pun bisa kita alami. Berarti kita bisa doa, bukan cuma sekedar doa, tapi doa yang ya kayak gitu, menggerakkan hati Tuhan. Bagaimana, apa sih rahasianya Bapak Ibu Saudara? Coba kita lihat di dalam Lukas pasal yang ke-10. Lukas pasal yang ke-10, ayat yang
38 sampai ayat yang ke-42. Ya, Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Dua orang, ini Maria dan Marta yang sama Bapak Ibu Saudara, seperti kisah tadi dengan Lazarus. Yang satu Bapak Ibu Saudara dikatakan Tuhan itu mampir ke rumah mereka. Perempuan itu mempunyai seorang saudara bernama Maria. Maria duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengar perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Yesus menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Tuhan Yesus mampir ke rumahnya Marta dan Maria. Maria itu duduk di dekat kaki Tuhan dan mendengar perkataannya. Sementara Marta itu sibuk melayani, Bapak Ibu Saudara, ya, sibuk melayani. Kita belajar dari Maria. Kenapa sih dia bisa menggerakkan hati Tuhan? Kenapa sih doanya itu bisa menggerakkan hati Tuhan? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, karena Maria itu duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengar perkataannya. Dikatakan begini, duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengar perkataannya. Bapak Ibu Saudara, duduk dekat kaki Tuhan itu artinya apa? Duduk dekat kaki Tuhan itu artinya apa? Maria ini meluangkan waktu. Meluangkan waktu Bapak Ibu Saudara. Agak ironis kita bilang meluangkan waktu. Waktu itu adalah milik Tuhan. Dan Tuhan itu loh pemilik segalanya, termasuk pemilik kita. Tuhan itu bukan cuma pemilik nyawa kita, hidup kita, semua yang kita punya, keluarga kita, perusahaan kita, semuanya itu loh milik Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara, ada berapa banyak orang itu untuk ketemu Tuhan itu meluangkan waktu seolah-olah, Bapak Ibu Saudara, paham gak? Kita itu meluangkan waktu, kayaknya yang penting itu siapa sih? Penting kita apa penting Tuhan? Yang penting itu Tuhan apa kita? Kok kita ini meluangkan waktu, kayaknya kok kepentingan kita ya sama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Duduk dekat kaki Tuhan itu Bapak Ibu Saudara apa? Memberikan waktu yang terbaik kita untuk Tuhan. Bukan meluangkan waktu kita. Kalau meluangkan waktu itu seolah-olah kita yang lebih penting daripada Tuhan. No. Duduk dekat kaki Tuhan dan ini poin luar biasa. Terus Bapak Ibu Saudara mendengar perkataannya. Ada berapa banyak orang kalau dia menyediakan waktu buat Tuhan. Bukan dia dengar perkataan Tuhan. Tapi dia yang terus berkata-kata kepada Tuhan. Terus dia yang ngomong, "Tuhan, aku begini loh Tuhan. Tolong Tuhan. Tuhan, anakku loh Tuhan, tolong. Perlu ini, perlu itu. Perusahaanku, pekerjaanku, ada berapa banyak kita itu Bapak Ibu Saudara menyediakan waktu, tapi bukan untuk mendengar perkataan Tuhan, tapi Tuhan yang terus mendengar perkataan kita. Tapi ini Maria, dia itu duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengar perkataannya Bapak Ibu Saudara. Jadi dia mendengar apa yang Tuhan katakan di hidupnya. Bukan dia sibuk mengatakan apa yang terjadi dalam hidupnya. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara, kalau doa kita mau menggerakkan hati Tuhan. Jangan cuma meluangkan waktu buat Tuhan, tapi berikan waktu yang terbaik. Dan bukan cuma itu, kita tidak terus ngomong apa yang ada di hati kita, tapi kita terus dengar apa yang Tuhan mau di hidup kita. Halo, katakan amin. Halo, katakan amin. Kita terus dengar, sama seperti Maria ini, terus dengar perkataannya. Itu beda Bapak Ibu Saudara. Kalau kita menyediakan waktu, menyediakan waktu, tapi kita terus yang bicara sama Tuhan, kita tidak akan pernah tahu kehendaknya. Kita tidak akan pernah tahu apa yang ada di hatinya.
Kita tidak akan pernah tahu apa yang dia suka. Apa yang dia pengen dari hidup kita. Kita tidak pernah tahu. Tapi kalau kita Bapak Ibu Saudara terus mendengar perkataannya. Saya mau beritahu. Bahkan yang rahasia pun dia akan memberitahukan kepada kita. Halo, katakan amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya ngomong gini bukan announcement. Tapi ada hubungannya dengan khotbah saya. Hari ini adalah 1 tahun persis kematian papa saya, Bapak Ibu Saudara. Hari ini. Hari ini juga bertepatan dengan ulang tahun suami saya. Jadi saya tuh selalu ingat. 1 tahun yang lalu 5 Februari tahun 2022. Papa saya dipanggil pulang sama Tuhan. Dalam kondisi Bapak Ibu Saudara, kami semua satu keluarga mama saya, semua anak-anaknya kondisi kaget semua. Karena tidak ada keluhan apa-apa, tidak ada sakit apa-apa. Tiba-tiba hari itu, Bapak Ibu, itu kan hari Sabtu, 5 Februari tahun 2022 itu hari Sabtu. Jadi 2 hari sebelum hari Sabtu itu Bapak Ibu Saudara, bahkan waktu itu dekat Sincia, Bapak Ibu Saudara, Imlek. Ya, kami merayakan Imlek sama-sama di kota Lumajang. Itu ada cici saya gitu ya, karena itu di tengah-tengah kita kumpulnya di sana. Lalu Bapak Ibu Saudara seneng acara bersama-sama dengan papa, mama semua kumpul, kita guyon-guyon, bercanda segala macam. Bapak Ibu Saudara nggak pernah punya bayangan. Sampai akhirnya Bapak Ibu Saudara besoknya itu ada connecting time. CG kita yang ada di Lumajang, saya waktu itu berkhotbah, papa saya juga hadir. Papa saya bilang minggu depan papa mau ikut CG segala macam, Bapak Ibu Saudara. Lalu pulang dari sana Bapak Ibu Saudara, itu hari Kamis kalau nggak salah gitu ya. Kamis malam, Kamis, Jumat gitu ya. Biasa orang tua saya orang pagi, sama seperti saya orang pagi. Jadi jam 9 itu udah tidur Bapak Ibu Saudara, karena besoknya itu pagi, bangunnya pagi sekali. Tapi 2 hari itu tidurnya malam sampai jam 11, setengah 12. Cerita berdua sama mama saya. Cerita tentang Tuhan itu baik ya buat keluarga. Ngomong gitu Bapak Ibu Saudara. Lalu dia cerita tentang saya anaknya, kok bisa jadi hamba Tuhan segala macam. Dia bilang bahwa mungkin ini karena anak kita jadi hamba Tuhan, kita itu bahasa kerennya itu kecipratan. Bapak Ibu, what is kecipratan itu ya? Itu sulit ngomong Indonesia. Itu kecipratan itu apa ya? Mungkin karena anak kita ini ya hamba tuh kecipratan lah kita ini. Tuhan bawa naik juga gitu ngomong. Lalu setelah itu di hari di Jumat malam itu Bapak Ibu Saudara, itu tanggal 4. Pas papa saya, ayo kita tidur. Papa saya tidur langsung pulang Bapak Ibu Saudara. Malam itu kami ditelepon, Bapak Ibu Saudara, saya kaget luar biasa. Tapi saya kaget karena orang yang saya cintai tiba-tiba pulang ke rumah Bapak. Tetapi 2 bulan sebelum itu Bapak Ibu Saudara, papa saya itu dibaptis. Pada waktu dibaptis itu Bapak Ibu Saudara, kita satu keluarga senang sekali gitu Bapak Ibu Saudara. Waktu itu yang melayani juga suami saya, Pastor Sam, waktu itu di opening GMS Satelit Banyuwangi waktu itu. Rumah saya kan di Jember Bapak Ibu Saudara, dekat ya. Jadi setelah itu selesai semua baptisan itu papa saya kembali ke kota di Jember Bapak Ibu Saudara, karena dekat Banyuwangi Jember. Nah sementara saya masih tinggal karena besok pagi saya langsung pulang ke Sidoarjo. Nah malam itu Bapak Ibu Saudara di kamar hotel, tiba-tiba Bapak Ibu Saudara di dalam hati, tapi saya tahu itu Tuhan berkata begini, papamu itu tidak akan lama hidupnya. Tapi kamu tidak usah sedih, karena dia akan meninggal dalam kebenaran. Bapak Ibu Saudara, saya bilang, no. Ini bukan, saya coba mikir, ini kenapa ya aku kok bisa dengar suara begitu gitu ya. Tapi Bapak Ibu Saudara, selesai saya dengar gitu. Saya besok kan pulang ke Sidoarjo. Di rumah itu saya tidak ada angin, tidak ada hujan, itu bisa menangis sendiri. Di dapur, di meja makan, di kamar, saya nangis, saya seperti kehilangan orang yang begitu saya kasih dan cintai. Saya kehilangan itu. Saking saya nggak tahan Bapak Ibu Saudara, saya harus memberitahu saudara-saudara saya yang lain.
Saya ini beneran dengar suara Tuhan ini atau enggak? Saya takut salah, tapi saya itu selalu nangis seperti saya kehilangan orang yang saya kasih. Dan itu saya tahu itu papa saya. Akhirnya saya ketemu Zoom Bapak Ibu Saudara. Saya lalu cerita, saudara saya semua enggak percaya. Tapi dalam waktu 2 bulan itu sebelum kepulangan papa saya, satu-satu semua sudah seperti dipamitin Bapak Ibu Saudara. Saya tahu ini satu hal aja. Orang kalau duduk dekat kaki Tuhan, bahkan rahasia-rahasia surga pun dia akan memberitahukan kepada kita Bapak Ibu Saudara. Yang kita kadang gak bisa selami, kadang kita gak tahu. Tapi dia akan memberitahukannya kepadamu. Why? Karena kita ini adalah anaknya. Kita ini adalah biji matanya. Kita adalah orang yang dia kasihi. Dia rela memberikan nyawanya untuk Anda dan saya. Bapak Ibu Saudara, ayo. Bukan meluangkan waktu buat Tuhan. Tapi sediakanlah buat Tuhan yang terbaik. Dan bukan ketika engkau menyediakan waktu itu untuk supaya Tuhan mendengar semua keluh kesahmu. No. Tapi dengarkanlah apa yang menjadi isi hatinya. Teruslah mendengar apa yang menjadi perkataannya. Coba dibalik sekali-kali. Dibalik apa sih Tuhan? Tuhan mau apa di hidupku? Tuhan mau apa? Bapak Ibu Saudara, dia itu menunggu Anda. Dia menunggumu. Dia pengen memberitahukan sesuatu di hidupmu. Saya tidak tahu itu apa. Tapi saya kerasa Tuhan menunggumu. Dia pengen ngomong Bapak Ibu Saudara. Bahkan rahasia-rahasia di hidupmu. Dia ingin memberitahukannya kepadamu. Kalau orang duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengar perkataannya. Orang itu bisa menggerakkan hati Tuhan. Halo, katakan amin. Yang kedua, apa yang kita pelajari dari Maria? Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, apa yang kita pelajari dari Maria? Coba dilihat, dikatakan begini. Tuhan berkata di ayat 40 dulu. Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia ini membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara ini. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Yang kedua, apa yang dipunya oleh Maria? Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, dia itu menyenangkan Tuhan dengan caranya, bukan dengan cara kita. Senangkan Tuhan dengan cara Tuhan, bukan dengan cara kita. Bapak Ibu Saudara, tidak salah loh yang dilakukan oleh Marta. Coba Anda bayangkan, Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja, mau datang ke rumah kita, Bapak Ibu Saudara. Dia mau datang ke rumah kita. Tidak salah yang dilakukan oleh Marta itu. Apa? Dia itu sibuk siapin makan, Bapak Ibu Saudara. Dia sibuk melayani. Aduh, mungkin siapin ini, siapin itu. Ini mau datang nih Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus nggak sendirian sama murid-muridnya. Dengan kata lain, kalau dia datang ke rumahnya, dia mau menjamu Bapak Ibu Saudara. Tidak ada yang salah dengan itu. Apa yang dilakukan oleh Marta itu juga baik Bapak Ibu Saudara. Yang dilakukan Marta itu nggak salah. Dia itu juga untuk melayani Tuhan. Untuk menjamu Tuhan dan murid-muridnya. Untuk menyenangkan dia. Tapi versinya Marta. Bukan versinya Tuhan. Hari itu Tuhan berkata, Marta, Marta, engkau sibuk. Tetapi Maria mengambil bagian yang terbaik. Memilih bagian yang terbaik. Yang tidak akan pernah diambil daripadanya. Bapak Ibu Saudara, mempersembahkan korban apakah salah? Tidak. Mempersembahkan korban itu baik. Tapi lebih baik ketaatan daripada mempersembahkan korban. Tuhan berkata, kalau engkau datang menghadap Tuhan. Tapi ada sesuatu di dalam hatimu terhadap saudaramu. Tuhan berkata, taruh itu semua. Pergilah, berdamailah terlebih dahulu dengan saudaramu. Setelah itu kembalilah, persembahkan korban kembali. Melayani apakah baik-baik Bapak Ibu Saudara? Tapi lebih baik keintiman daripada pelayanan. Orang bisa melayani, tapi dia karena terlalu sibuk melayani. Dia tidak pernah punya hubungan pribadi dengan Tuhannya. Hubungan pribadi dengan Allahnya. Menyenangkan Tuhan
dengan cara Tuhan, bukan dengan cara kita. Halo, katakan amin. Tuhan itu disenangkan, Bapak Ibu Saudara. Tidak salah memang dengan apa yang dilakukan oleh Marta. Tapi Marta itu menyenangkan Tuhan dengan caranya sendiri. Bukan dengan yang dimau oleh Tuhan. Anda mau menyenangkan Tuhan dengan caranya Tuhan, Bapak Ibu Saudara? Amin. Yang ketiga, apa yang kita pelajari dari Maria ini? Anda diberkati Bapak Ibu Saudara. Amin ya. Yang ketiga, dikatakan masih di ayat yang sama Bapak Ibu Saudara ya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, yang ketiga itu adalah tahu prioritas yang terbaik di antara yang baik. Yang terbaik, tahu prioritas. Prioritas bukan pelayanan tetapi pribadi Tuhan itu sendiri. Hari itu Marta sibuk melayani Tuhan, kasih makan, minum dan murid-muridnya. Tapi Maria mengambil bagian yang terbaik, duduk di kaki Tuhan dan terus mendengar perkataannya. Tahu prioritas yang terbaik di antara yang baik. Bapak Ibu Saudara, kita harus tahu prioritas hidup kita ini. Dunia ini berputarnya begitu cepat. Semuanya cepat, semuanya berupa tuntutan ini dan itu. Dunia ini tidak pernah tidur Bapak Ibu Saudara. Dunia ini tidak pernah capek. Terus Bapak Ibu Saudara. Kalau tanpa kita sadari, kita akan ikut arusnya. Kita akan ikut putarannya Bapak Ibu Saudara. Tapi sebagai anak Tuhan, kita harus tahu mana prioritas yang terbaik di antara yang baik. Kita harus tahu Bapak Ibu Saudara mana yang menjadi prioritas. Dan Maria ini tahu prioritas, yaitu apa? Yesus. Yesus itu adalah prioritas yang terbaik. Yang tidak akan pernah diambil daripadanya. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Siapa prioritas di dalam hidup kita ini? Siapa prioritas? Prioritas saya tugas kuliah Bapak Ibu Saudara. Lalu ditanyain, saya lupa itu makalah tentang apa Bapak Ibu Saudara. Lalu saya menceritakan bahwa prioritas hidup kita tentulah yang pertama itu adalah Tuhan. Yang kedua itu adalah keluarga. Yang ketiga itu adalah pekerjaan atau pelayanan. Saya hamba Tuhan, tentu itu adalah pelayanan. Berikutnya itu adalah yang berikutnya. Hobi dan segala macamnya. Prioritas utama siapa? Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tuhan. Siapa yang kita cari di pagi hari? Siapa yang kita temui? Siapa yang kita pengen paling temui? Bapak Ibu Saudara dalam setiap hari kita. Siapa yang pengen kita paling temui? Sekretaris saya. Karena saya pengen tahu jadwal hari ini apa. Yang pengen kamu temui siapa? Si A mungkin. Karena ini akan nanti memberikan tender besar buat perusahaan saya. Siapa yang kamu pengen temui hari itu? Itulah yang menentukan prioritas hidupmu Bapak Ibu Saudara. Itulah yang menentukan prioritas hidupmu. Siapa yang pengen kamu temui? Begitu buka mata, handphone. Mau tahu WA siapa yang masuk segala macam, apa-apa yang harus diputusin segala macam. Bapak Ibu Saudara, kalau kita pengen tahu prioritas hidup kita, siapa yang paling kita pengen temui setiap hari dalam hidup kita? Itu kita akan tahu berarti siapa yang ada di prioritas di hidup kita. Sometimes kadang bukan manusia, tapi ini Bapak Ibu Saudara membuat ternyata prioritas hidup kita itu adalah handphone ini. Saya ceritakan tadi ketika di ibadah yang ke jam 4 sore. Seorang ibu-ibu yang hari ini mungkin usianya sudah 70 sekian. Tapi ibu ini luar biasa, produktif, aktif. Dan ibu ini Bapak Ibu Saudara, kalau Anda bicara dan lihat gitu ya, bagaimana ibu ini bersikap. Jadi ibu ini bukan dia adalah wanita yang benar-benar produktif gitu ya. Dan
Perusahaannya sangat besar Bapak Ibu Saudara. Dia diberkati Tuhan luar biasa gitu ya. Dan saya tahu itu semua dia yang merintisnya. Dia yang mengerjakannya dari awal. Jadi dia ini adalah pendirinya sampai itu besar. Hari ini kalau disebutkan nama segala macam Anda pasti tahu gitu Bapak Ibu Saudara. Besar sekali. Tapi tahukah Anda yang terjadi? Saya pernah diundang oleh beliau bertahun-tahun yang lalu. Lalu saya duduk di meja makan dan berbicara dengan beliau. Gitu ya, berdua saja. Saya tanya, waktu itu ngomong gak tahu sampai titik mana. Lalu ibu ini cerita bahwa setiap pagi, jam 4 pagi, dia gak lakukan apa-apa. Begitu dia buka mata, beliau ini buka mata, langsung berlutut. Ya mungkin ke kamar mandi atau saya gak tahu ya. Tapi beliau ini langsung berlutut. Dan menyediakan waktu 2 jam untuk mencari Tuhan. Dia bilang, saya enggak peduli mau ditunggu orang, saya enggak peduli ini dan segala macam enggak. Mau di mana aja, mau di luar negeri, mau di rumah, mau di mana. Setiap jam 4 dia berlutut menyembah Tuhan 2 jam. Dan dia bilang, dari itulah semuanya ini terjadi. Semua yang dia punya itu terjadi dari 2 jam. Dan Bapak Ibu Saudara, dia melakukan itu bukan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 10 tahun, 20 tahun. No. Dia melakukannya berpuluh-puluh tahun. Bahkan sampai hari ini. Wow. Luar biasa. Prioritas dalam hidup kita bisa ketahui lewat mana. Siapa yang pengen kita temui. Pertama kali. Atau kita pengen punya banyak waktu sama siapa Bapak Ibu Saudara itu. Ibu ini melakukan yang terbaik. Sehingga Bapak Saudara, kalau Anda lihat orangnya humble, orangnya sederhana. Dia kalau ulang tahun ajak seluruh keluarganya, bahkan sampai cucu-cucu, semua keluarga besar, saudara yang lain, teman segala macam dibayarin pesawatnya, hotelnya, makannya, semua. Kalau 5 hari ya 5 hari merayakannya di Hong Kong Bapak Ibu Saudara. Semua saya lihat humble, sederhana. Karena saya tahu rahasianya itu adalah di lututnya yang berdoa. Itulah yang membuat hidupnya demikian rupa. Bapak Ibu Saudara, kalau Maria bisa menggerakkan hati Tuhan, perempuan 12 tahun pendarahan bisa menggerakkan hati Tuhan, berarti kita pun bisa Bapak Ibu Saudara. Katakan amin. Kita pun bisa. Apa yang jadi prioritas? Ayo mulai malam hari ini. Ayo kita tata hidup kita kembali Bapak Ibu Saudara. Kalau mungkin ya Tuhan ternyata prioritasku ini salah selama ini gitu ya. Bapak Ibu Saudara ayo biar malam hari ini kita perbaiki. Kita ambil komitmen sama Tuhan. Bukankah tahun ini adalah tahun menabur doa, menuai sukacita? Amin. Anda mau Bapak Ibu Saudara menuai sukacita? Berarti kita harus menabur doa Bapak Ibu Saudara. Menabur doa. Doa yang menggerakkan hati Tuhan. Tahu prioritasnya. Siapa? Prioritas yang terbaik. Di antara yang baik. Agak sulit loh ya. Kalau gelap sama terang gampang membedakannya. Kalau hitam sama putih gampang membedakannya. Tetapi kalau terbaik dari yang baik itu agak sulit Bapak Ibu Saudara. Agak sulit. Tapi kalau kita bisa memberikan itu, kita menjadi seperti Maria, menggerakkan hati Tuhan. Katakan amin. Dan yang keempat yang terakhir Bapak Ibu Saudara. Yang keempat yang terakhir di ayat 42. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Bagaimana supaya kita bisa menggerakkan hati Tuhan? Yang keempat, lakukanlah sesuatu dalam hidup ini yang ujungnya kekekalan Bapak Ibu Saudara. Maria hari itu melakukan yang ujungnya kekekalan, yaitu apa? Dia duduk di dekat kaki Tuhan. Dikatakan tidak akan diambil daripadanya. Dia memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Itu kekal sifatnya Bapak Ibu Saudara. Kalau Anda pengen doa menggerakkan hati Tuhan, lakukan sesuatu di hidupmu yang ujungnya kekekalan. Lakukan kalau Anda hari ini bekerja, lakukan pekerjaan yang Anda tahu ujungnya kekekalan, bukan untuk diri Anda.
Lakukan itu untuk kekekalan. Pelayanan, lakukan itu untuk kekekalan. Segala sesuatu yang kau lakukan, lakukanlah itu untuk kekekalan. Melakukan bagian yang terbaik yang tidak akan pernah diambil daripadanya. Dengan kata lain, itu kekal dalam kehidupan Maria. Tidak akan pernah diambil. Bapak Ibu Saudara, waktu Kupang ini, Bapak Ibu Saudara, 1 tahunnya kan Pastor Philip datang untuk mendoakan. Bapak Ibu Saudara, juga kita gedungnya baru. Nah, berarti setahun yang lalu Bapak Ibu Saudara, jadi kurang lebih bulan Juni ya. Bulan Juni tahun 2022. Nah, kita opening GMS Kupang ini. Nah, waktu opening itu berarti Bapak Ibu Saudara, setelah opening itu 1 minggu atau berapa minggu ya. Lalu Delta kalau nggak salah, betul nggak sih? Ya itu ya. Pokoknya setelah opening itu Delta gitu ya. Pokoknya vakum Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama tahu ya. Waktu itu pandemi yang Delta itu, setiap hari itu Bapak Ibu Saudara, setiap hari itu kita menguburkan orang sampai berapa banyak. 3-4 Bapak Ibu Saudara, 3-4. Terus dengar gitu ya, agak ngeri pada waktu itu. Nah, kita opening, lalu setelah itu Bapak Saudara, kita close lagi karena Delta itu. Nah, saya mau cerita ketika waktu opening itu. Saya tutup khotbah saya dengan cerita ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada waktu itu kan pandemi nih. Baru sebelum Delta itu selesai gitu ya. Belum tahu kalau mau ada Delta. Nah, itu penerbangan sudah bisa Bapak Ibu Saudara. Nah, kita kan mikir, ini kan masih pandemi. Pasti bandara itu enggak rame Bapak Ibu Saudara. Bandaranya itu sepi gitu ya. Akhirnya kita ini perginya untuk ke bandara itu agak mepet waktunya Bapak Ibu Saudara ya. Nah, setelah itu kita pergi, saya dengan Pastor Sam waktu itu ada beberapa tim juga. Tapi pada waktu itu kita berangkatnya berdua, tim kita udah berangkat duluan. Ketika mobil itu Bapak Ibu Saudara sampai di bandara gitu ya, kita lihat dari kejauhan, wah ternyata ramai sekali bandara itu. Penuh Bapak Ibu Saudara. Saya bilang, wih ini orang-orang dari mana ya? Banyak Bapak Ibu Saudara. Nah, sampai antriannya begitu jauh. Biasanya misalnya gerbangnya di sini untuk masuk itu jauh Bapak Ibu Saudara. Akhirnya ya udah kita turun dari yang jauh itu Bapak Ibu Saudara. Saya sudah mikir, aduh ini telat ini. Ini nggak mau, ini bisa nggak ya? Waduh, ketinggalan pesawat. Ini agak lucu ya, grand opening GMS Kupang. Maaf, tercancel, pendetanya ketinggalan pesawat gitu ya. Kan malu Bapak Ibu Saudara. Tapi saya mikir, aduh ini nggak nutut ini. Nggak nutut. Lalu saya Bapak Ibu Saudara, saya sambil antri gitu ya. Bapak Ibu Saudara, saya udah doa sama Tuhan. Kasih kemurahan Tuhan. Kasih anugerah ya. Memang sih agak salah. Jalannya mepet Bapak Ibu Saudara ya. Tapi Tuhan tolong Tuhan. Tuhan tolong gitu ya. Setelah itu masih belum cek. Ini Bapak Ibu Saudara dicek sama ininya, petugasnya kan. Antri saya lihat tuh banyak. Aduh ini ya udahlah ngikutin antrian. Lalu setelah itu masuk Bapak Saudara, giliran kita gitu ya. Lalu Pak berdua gitu ya, saya dengan suami saya berdua. Lalu ya udah masuk. Begitu masuk, saya sama suami langsung kan gercep Bapak Ibu Saudara. What is gercep? Gerak cepat Bapak Ibu Saudara ya. Saya mata Raja Wali, mana ya? Set. Mana ini yang ada peluang untuk bisa masuk cepat. Nah itu kan masih itu loh Pak, sistemnya yang masih vaksin segala macam tuh loh, ada pos-posnya Bapak Ibu Saudara, pos sana pos ini gitu ya. Nah di mana itu kan posnya banyak tapi udah penuh sekali sama orang. Saya sudah ayo kita cepet jalannya ke kanan lewat sini. Tapi tetap aja mau cepet kayak apa terlambat. Bukan terlambat, maksudnya tuh banyak sekali antriannya. Saya lihat waduh ini gerbangnya masih jauh di sana, kita masih di sini Bapak Ibu Saudara. Sudah antri, masih verifikasi vaksinnya itu Bapak Ibu Saudara, masih manual, belum pakai mesin waktu itu. Kita antri. Lalu tiba-tiba dari kejauhan ada seorang bapak-bapak tinggi besar Bapak Ibu Saudara dengan atributnya yaitu seorang saudara. Jadi dengan atributnya semua dari kejauhan Bapak Ibu Saudara. Dari kejauhan, lalu saya juga dari jauh kan. Dari lihat, enggak tahu hari itu mata ketemu mata Bapak Ibu Saudara. Saya ketemu mata dengan orang itu. Saya ketemu gitu. Lalu orang itu begini. Saya lihat kanan kiri ya Bapak Saudara ya. Ya saya gini juga Bapak Saudara ya.
Saya gini juga. Lalu dia dari jauh tuh Pak, dengan gagahnya tinggi besar. Gagahnya Bapak Saudara. Lalu saya sudah lihat, ini datengin saya jangan-jangan. Benar dari jauh itu dia datengin saya. Bapak Ibu dari Jakarta ya? Saya enggak bohong loh ya, karena saya enggak jawab. Saya bukan dari Jakarta, saya dari Sidoarjo Pak Saudara ya. Saya enggak jawab tapi. Bapak Ibu dari Jakarta ya? Mungkin karena lihat tampangnya ya Bapak Saudara ya. Saya diam aja. Oke, ikut saya. Saya itu bahasa kerennya toleh-tolehan sama Pak Sam. Siapa? Aku ya gak tahu itu ya. Aku ya gak tahu gitu ya. Melo ae. Oh ini setelah tuh melo ae. Ikut Bapak Ibu Saudara. Ayo ikut saya. Oh ya puji Tuhan. Saya mikir ikut saya Bapak Ibu Saudara. Ikut terus. Itu ya. Orang-orang itu lihat saya semua mikir ini siapa orang ini. Ada pengawalnya luar biasa Bapak Saudara. Itu semua ngelewati ratusan orang Bapak Ibu Saudara terus jalan. Saya di belakangnya persis. Ikut saya katanya dia. Langsung itu tiket pesawat saya diminta sama dia. Kasih saya ikut. Lalu ya kan harus verifikasi vaksin. Dia datang ke tempat itu kan saya antrinya panjang. Tapi dia ke situ ke orang itu bilang. Ini teman saya. Jadi lewat aja. Wih, luar biasa ini. Ya, lewat Bapak Saudara saya juga. Saya terus ikutin dia. Tidak boleh lewat ini. Kesempatan ini ya. Jangan sampai lengah. Jadi dia jalannya cepat. Gede besar. Ya saya juga cepat Bapak Ibu Saudara. Sampai akhirnya di petugas. Nah petugas yang mau masuk. Yang itu loh Bapak Ibu Saudara. Kalau bawa bagasi bawa apa? Di screen. Di x-ray. Anda tahu? Itu Bapak Ibu Saudara? Ya. Ketika sampai di sana dia bilang gini, gak usah ditunjukin, tiket juga gak usah ditunjukin. Bilang begini, teman saya, langsung Bapak Ibu Saudara suruh masuk. Saya juga masuk. Begitu masuk, Bapak ini bilang, mana suaminya? Loh saya noleh, loh mana suamiku? Coba Bapak Ibu Saudara di belakang. Karena apa? Kopernya gede Bapak Ibu Saudara. Ya ampun aku lupa sama suamiku ya. Suami saya ini gembala Bapak Ibu Saudara ya. Jadi tersendat di sana. Sungkan Bapak Ibu Saudara. Loh, sini ini kasih karunia saya bilang begitu ya. Tipenya yang satu gembala situ, satunya pendobrak Bapak Ibu Saudara ya. Akhirnya suami saya permisi. Tapi orang itu ngeliatin dia. Tapi enggak berani sama yang itu Bapak Ibu Saudara. Karena dia yang manggil, Bapak sini. Gitu Bapak Ibu Saudara. Semuanya langsung diem. Suami saya langsung lewat. Bapak Ibu Saudara kan rame banget. Waktu saya ini mepet. Nah itu x-ray-nya itu ada 4 Bapak Ibu Saudara. Lalu semuanya udah dibuka. Lalu ada 1 di sana yang tertutup Bapak Ibu Saudara. Nah saya kan koper sudah sama suami sama orang ini Bapak Ibu Saudara. Lalu dia lihat. Saya bilang, wih apa penuh. Itu antrinya masih panjang. 4 x-ray-nya itu panjang banget antrinya. Wah penuh. Tahu apa yang terjadi? Ikut saya. Katanya gitu. Dia lihat kanan kiri. Ikut saya. Lalu dia pergi gini. Hei kamu bukain. Bapak Ibu Saudara. Itu x-ray. Yang ada tulisannya begini. Gak fungsi. Dibukain Bapak Ibu Saudara. Hanya untuk Pastor Lani dan Pastor Samuel Muji. Bapak Ibu Saudara coba. Akhirnya itu x-ray masuk Bapak Ibu Saudara. Saya pikir sudahlah sampai di sini. Ya Pak. Saya mau ngomong terima kasih Bapak Ibu Saudara. Pak. Tunggu saja, di sini aja. Saya semua yang urus. Wow, saya bilang begitu. Ya udah, tunggu di situ Bapak Ibu Saudara. Setelah itu dia urus, enggak usah pakai antri. Itu semua kan loketnya antri semua. Enggak, dia langsung maju paling depan. Dia bilang, enggak tahu ngomong apa Bapak Ibu Saudara. Ini semua sudah selesai. Lalu dia ke saya, dia bilang begini. Dikasihkan tiketnya segala macam. Pak, nanti Bapak naik ke sini. Ini gate segini Pak. Terima kasih ya Pak. Sudah, silakan Bapak pergi. Bapak Ibu Saudara, menurut saya itu karena mungkin tahu kalau saya mau grand opening. Bapak sama Tuhan dikirimkan malaikat Bapak Ibu Saudara. Untuk apa? Untuk menolong. Untuk menolong. Saya nggak tahu dari mana. Sampai sekarang saya ya nggak ngomong kalau saya bukan orang Jakarta Bapak Ibu Saudara. Saya nggak ngomong. Tapi saya tahu itu Tuhan. Ketika kita melakukan sesuatu untuk kekekalan. Ada privilege dalam hidup kita. Ada anugerah, ada kasih karunia yang mungkin gak semua orang mendapatkannya. Siapa Lanitan dan Samuel Muji?
Sampai, tolong bukain. Siapa coba Bapak Ibu Saudara? Itu X-ray-nya udah tandanya begini. Dibuka. Setelah itu saya lihat, apa dibuka terus? Enggak, ditutup Bapak Ibu Saudara. Saya tahu itu Tuhan. Saya tahu itu Tuhan. Tapi saya bilang gini, Tuhan makasih, tapi lain kali aku enggak akan ulangi lagi. Saya enggak akan datang telat lagi Tuhan gitu ya. Saya sih enggak telat by the way. Saya kurang 2 jam Bapak Ibu Saudara. Kurang 1,5 jam lah sampai 2 jam. Tapi itu penuh. Saya akhirnya enggak telat. Saya tahu itu semua Tuhan. Lakukanlah sesuatu dalam hidup ini untuk kekekalan. Anda akan dikasih privilege sama Tuhan. Anda akan dikasih karunia, kemurahan. Yang mungkin. Tidak semua orang akan diberikan sama Tuhan. Katakan amin. Bisa kasih kemuliaan yang paling meriah buat Allah kita. Mari saya undang semua bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya Tuhan. Memilihmu bagian yang terbaik. Selamanya kau takkan terganti. Harta yang paling berharga hanya kau Yesus selamanya. Memilihmu bagian yang terbaik. Selamanya takkan terganti. Harta yang paling berharga hanya kau Yesus selamanya. Memilihmu bagian yang terbaik. Selamanya takkan terganti. Yes Lord, haleluya. Harta yang paling berharga hanya kau Yesus. Bagian yang terbaik. Selamanya takkan terganti. Harta yang paling berharga hanya kau Yesus selamanya. Bapak Ibu Saudara, banyak orang pengen yang terbaik dari Tuhan. Tapi tidak banyak orang memberikan yang terbaik buat Tuhan. Pengen dapatnya yang terbaik. Tapi apakah kita sudah memberikan yang terbaik buat Tuhan kita? Apakah kita sudah menyenangkan Tuhan dengan cara Tuhan, bukan dengan cara kita? Apakah Yesus itu adalah prioritas utama dan yang utama dalam hidup kita? Yang selalu pengen kita cari. Dimana ketika kita buka mata mengawali hari, aku pengen jumpa Engkau Tuhan. Apakah Yesus kita hanya meluangkan waktu untuk Dia? Ataukah kita menyediakan waktu yang terbaik untuk Tuhan kita? Bapak Ibu Saudara, saya mau beritahu. Anda itu dikasih Tuhan. Anda itu dicinta Tuhan. Tuhan itu sangat cinta Anda. Bahkan Dia memberikan nyawanya untuk Anda dan saya. Apakah Anda cinta Tuhan? Apakah Anda mengasihi Tuhan? Apakah Anda mau menyediakan waktu yang terbaik, memberi semua yang terbaik? Itu untuk Tuhan. Dia sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Siapakah di tempat ini yang berkata, Tuhan aku mau. Mari semua tutup mata. Aku mau Tuhan. Aku mau memberikan waktu yang terbaik. Prioritas hidupku mungkin hari-hari ini salah Tuhan. Aku berpikir aku sudah menyenangkan hatimu lewat pelayanan. Lewat bahkan apa yang bisa dilakukan untuk Tuhan. Tapi ternyata duduk dekat kaki Tuhan itu yang ditunggu oleh Tuhan dari hidupku. Mungkin aku terlalu sibuk Tuhan. Hari ini, malam hari ini aku mau ambil komitmen.
Untuk aku mau Tuhan duduk dekat kaki Tuhan seperti Maria. Siapa yang di tempat ini berkata, ya aku mau Tuhan, aku mau. Aku mau seperti Maria. Angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara. Angkat tanganmu, yes Lord. Tuhan lihat tangan-tangan yang terangkat ini Tuhan. Oh Ramana Maya Syerepatakara Lamaya Syarala Barala 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 Syerepatakana Barala Maya Syarala Barala Barala Oh Remana Barala. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan jangan Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bagian yang terbaik. Yes Lord, haleluya. Selamanya Haleluya. takkan terganti. Harta yang Engkaulah yang paling berharga. Engkaulah yang paling mulia. Engkaulah yang terbaik yang kami punya. Engkaulah yang terbaik yang kami punya. We love you Jesus. We love you. Bagian yang terbaik selamanya akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Memilihmu bagian yang terbaik selamanya akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Masih tetap angkat kedua tanganmu Bapak Ibu Saudara. Malam hari ini ada orang-orang tertentu Tuhan bicara dalam hidup Anda. Tuhan berkata-kata dalam hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada rema-rema yang Tuhan bicarakan dalam hidup Anda malam hari ini. Itu tentang keluargamu. Yang selama ini mungkin kau tanya gitu ya Bapak Ibu Saudara. Hari ini Tuhan memberikan rema itu. Di dalam hidupmu. Ada orang yang tentang pekerjaan. Terima dengan iman di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Syara marala marala marala. Syana marala marala. Bagian yang terbaik. Thank you ya Tuhan. Thank you. Selamanya takkan terganti.